Perjuangan Natasha Rizky untuk menjadi wanita sempurna akhirnya berhasil ia lalui setelah melahirkan putri pertamanya melalui operasi sesar di sebuah rumah sakit di bilangan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Sebagai suami, Desta juga tak kalah girangnya, apalagi bayi mungil itu terlahir dalam keadaan sehat dengan berat 3,09 dan panjang 51 cm. Depok, Jawa Barat, kakak perempuan Daus membenarkan jika adiknya masih tinggal bersama anak dan istrinya. Katanya Bang Dul sudah bisa ranjang sama Yunita. Hah? Benar. Udah banyak yang bilang soalnya. Enggak, kabarnya jarang pulang ke sana. Tahu, kan udah gak di sini. Oh, Dausnya udah nggak kesini. Enggak. Iya, kabarnya udah nggak serumah sama Yunita. Pasti. Skandal cinta Farhad Abbas dengan Regina Adriana Saputri nampaknya telah menjadi rahasia umum. Setelah hanya menjadi konsumsi orang-orang terdekat mereka, kini giliran pedangdut Macica Muchtar belak-belakan mengungkap soal skandal cinta antara suami Nia Daniati itu dengan Regina, yang juga tengah bersiap menjalani proses perceraiannya dengan Ilal Ferhat. Dan merasa disudutkan karena aibnya telah menjadi konsumsi orang banyak, Farhad pun langsung melaporkan Macica ke Polres Jakarta Selatan dengan 2 pasal sekaligus, yaitu mengenai pencemaran dan penghinaan nama baik. Pernyataan yang mengatakan bahwa Macica Muchtar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya berzina. Saya berhubungan intim di depan matanya. Itu semua tidak benar. Oleh karena itu, saya membuat laporan pidana langsung kepada Macica Muchtar di Polres Jakarta Selatan. Untuk sementara pasal 310, 311 KUHP, kemudian nanti mungkin berkembang ke Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Apa kategori zina di sini? Opini yang dibentuk ini sangat menyudutkan dan merugikan saya, ya. Saya sudah siap atas laporan Farhad Abbas, dan sekali lagi saya katakan saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kesaksian Macica Muchtar yang tiba-tiba dan belak-belakan ini rupanya ditanggapi dingin oleh Regina. Farhad sendiri seakan merasa ditikam dari belakang oleh Macica yang sempat mengaku tidak akan pernah membuka aib dirinya, termasuk jika Farhad benar-benar memiliki affair dengan wanita lain. Dan merasa harga dirinya telah ditelanjangi, Farhad pun perlu menyudahi konflik ini lewat jalur hukum. Lantas benarkah jika Macica tak bergeming sedikit pun dengan laporan Farhad Abbas? Dia menyatakan Mas Farhad, dia bisa menjaga rahasia segala macam. Kalau Mas Farhad punya pacar, nggak apa-apa, saya sama-sama orang Bugis. Saya tidak pernah pacaran di muka dia. Kalau mengenai tuduhan Macica ya bagi saya itu orang nggak penting. Jadi saya juga nggak pernah mau mencampur urusannya dia. Ya sekarang lebih bagus hukum aja lah yang bicara gitu. Daripada berbicara banyak tapi nanti buktinya nggak ada, lebih bagus kita buktikan di meja persidangan aja. Bukan berani lagi, saya sangat berani menghadapi dia. Saya justru tidak pernah takut namanya Farhad Abbas. Kemarin-kemarin saya sangat menghormati dia. Karena saya menganggap ya saya sama-sama satu daerah ya. Tapi semakin ke depan kelakuannya semakin tidak jelas. Kata-katanya juga semakin tidak terkontrol. Bahasanya pun sangat sudah tidak santun terhadap saya. Yang mana di mata saya dia adalah seorang pengacara. Terus membantah dan menepis soal skandal cinta dirinya dengan Regina, Farhad Abbas nampaknya harus sedikit dibikin repot dengan segala pengakuan Macica Muchtar. Bagaimana tidak? Secara gamblang dan jelas Macica mengungkap jika ia pernah memergoki Farhad dan Regina saat keduanya tengah asik bermesraan di kawasan Puncak, Jawa Barat. Bahkan Macica menantang Farhad Abbas untuk menjalani sumpah pocong jika pengacara satu ini mengelak dan menganggap jika ini adalah sebuah fitnah. Lantas benarkah Farhad menerima tantangan Macica untuk menjalani ritual sumpah pocong?
Dan mengapa Mak Cica begitu geram dengan perselingkuhan yang dijalani Farhad Abbas? Kalau dia sudah melaporkan saya pun akan mengajak dia untuk melakukan sumpah pocong. Apakah saya yang menentukan tempatnya atau dia yang akan menentukan tempatnya? Saya ingin mengajak Farhad Abbas dan Regina untuk bersama-sama kita melakukan sumpah pocong. Apakah saya berbicara bohong atau Anda yang berbohong? Setelah saya melihat kelakuan dia di puncak, saya berbeda sekali 180 derajat. Itu terjadi jam 6 pagi. Secara tidak sengaja dan kebetulan saya mau turun, mau pergi olahraga, mau cari udara. Tapi ketika saya turun, saya memergoki mereka berdua sedang. Saya belum pernah pergi berdua sama Regina. Itu ada mereka. Itu kan kejadian jam 10. Duduk sama-sama untuk makan. Mak Cica membuat opini pemburukan dan pembusukan karakter saya ini hanya untuk mencari popularitas, dan dia hanya untuk membuat sensasi sehingga nama saya kotor seolah-olah saya adalah pria asusila bersama dengan Regina. Kalau dia berani, wah hebat banget. Nggak akan berani dia. Farhad memang dibikin pusing oleh berbagai macam tudingan di saat proses perceraiannya dengan Nia dan Niati di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tinggal menunggu ketok palu. Namun jika menelisik kedekatan Farhad dengan Regina, terlebih saat mereka tampil berdua, sangatlah sulit menepis jika tidak ada cinta di antara mereka. Lantas mungkinkah Farhad akan membuktikan ucapannya untuk benar-benar menikahi Regina pasca ia telah resmi menyandang status duda? Begitu juga dengan Regina yang akan menyandang status sebagai janda. Jadi tidak perlulah Anda bergaya seperti orang yang sok suci gitu ya kan. Karena kita ini tahu betul apa yang terjadi. Apalagi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan itu tidak dibuat-buat dan tidak dikarang-karang. Misalnya saya godain, halo Regina apa kabar nih, atau kayak begini, tiba-tiba dia dorong saya sesuai cerita, itu mungkin saja waktu itu saya hilaf. Tapi tidak ada perzinahan. Tapi dibangun oleh Mak Cica bahwa ada perzinahan. Mak Caci, aku berzina di muka matamu. Mak Caci atas fitnahanmu. Perjuangan Natasha Rizky untuk menjadi wanita sempurna akhirnya berhasil ia lalui setelah melahirkan putri pertamanya melalui operasi sesar di sebuah rumah sakit di Bilangan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Sebagai suami, Desta juga tak kalah girangnya, apalagi bayi mungil itu terlahir dalam keadaan sehat dengan berat 3,09 dan panjang 51 cm. Desta sendiri tidak menyangka jika proses dirinya menjadi ayah akan terjadi begitu cepat. Lantas benarkah jika Natasha dan Desta kecewa lantaran tak bisa menjalani persalinan secara normal? Putri pertama kita berdua, hasil karya kami murni, Desta dan Natasha. Ya tadi lahir jam 11.45 waktu Indonesia Barat ya, terus habis itu alhamdulillah sehat melalui proses persalinan sesar. Kebetulan kemarin itu jam 3 pagi kebetulan. Kenapa kok gerakan janinnya berkurang gitu, si Caca merasa kayak gitu. Akhirnya ya kita daripada ada apa-apa akhirnya ke UGD di sini. Habis itu ternyata dicek sama dokternya, emang detak jantungnya dicek udah mulai ada penurunan. Tapi masih dalam keadaan nggak apa-apa gitu. Normal-normal, cuman ada penurunan. Jadi kata dokter ya udah sebaiknya kalau dikeluarin sekarang aja, makanya kemarin diinduksi. Pas diinduksi pakai minum obat, ternyata belum kontraksi yang hebat juga. Ya udah, kira kita memutuskan untuk pulang dari rumah sakit. Itu tadi pagi jam 7:30 kita memutuskan untuk pulang. Ternyata malah ketubannya pecah. Pas ketubannya pecah, dokter bilang nggak apa-apa, tetap bisa normal. Dokter tetap menganjurkan itu normal, nggak apa-apa. Udah habis itu udah mulai induksi pakai infus. Itu kan sakitnya luar biasa ya. Akhirnya dia tak sanggup lagi menahan beban rasa itu gitu. Akhirnya ya udah dia minta gimana kalau sesar aja, aku udah nggak tahan. Hingga semalam, Natasha yang biasa disapa Caca ini masih harus menjalani proses pemulihan. Sebagai lelaki, Desta memang telah memenuhi tugasnya sebagai suami siaga alias siap antar jaga.
Bahkan Desta terus berada di samping Caca untuk menemaninya menyaksikan detik-detik terindah saat buah hatinya keluar dari rahim Caca. Kekecewaan Desta karena istrinya urung melahirkan secara normal